Halo, perkenalkan nama saya Skolastika Kurnia Pahung dengan NIM 231200079. Di sini saya akan menjelaskan ujian akhir semester atau kuliah model dan simulasi. Nah, di sini sudah diketahui 3 tabel, yaitu tabel pertama 2015, tabel kedua 2016, dan tabel ketiga 2017. Di sini saya akan mengerjakan tabel 2015 karena 3 digit nomor registrasi saya angkanya ganjil, tidak bisa dibagi 3. Dari soal tersebut diminta untuk menentukan penjumlahan pada bulan 13, 14, dan 15. Dan yang pertama, model eksponensial smoothing dengan alfa sama dengan 0,3 dan alfa sama dengan 0,3. Maksudnya 0,5. Yang ke B, model moving average. Dan yang ke C, model regresi linear. Yang pertama, model eksponensial. Rumus dari model eksponensial yaitu Fn tambah 1 sama dengan alfa Dn tambah buka kurung 1 kurang alfa kali Vn. Jadi Vn tambah 1, keterangan peramalan pada periode berikutnya. Fn sama dengan peramalan pada periode saat ini. Dn sama dengan permintaan periode saat ini. Sedangkan alfa faktor penimba. Jadi dia punya tabel seperti ini. Jadi untuk menentukan alfa 0,3-nya, kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu Fn sama dengan alfa D1 tambah buka kurung 1 kurang alfa tutup kurung kali F1. Masuk dia punya angka yaitu 0,3 kali 150 tambah buka kurung 1 kurang 0,3 kali 150. Jadi hasilnya sama dengan 150. Itu baris pertama. Baris yang kedua yaitu dia punya rumusnya Fn sama dengan alfa kali D2 tambah buka kurung 1 kurang alfa kali F1. Jadi 0,3 kali 145 tambah 1 kurang 0,3 kali 150, hasilnya 148,5. Begitupun dengan baris berikutnya, kita masukkan dia punya rumus yang tadi saya jelaskan. Nah, untuk menentukan 0,5 yaitu rumusnya masih sama, Fn sama dengan alfa kali D1 tambah buka kurung 1 kurang alfa tutup kurung kali F1. Jadi alfanya 0,5 kali D1 150 tambah 1 kurang alfa 0,5 kali F1 nya sama dengan 150. Jadi hasilnya yaitu 150. Untuk baris yang kedua sampai seterusnya, kita tinggal masukkan dia punya rumus yang tadi saya jelaskan.
Ini dia punya grafik dari exponential smoothing. Kita masuk yang kedua, model moving average, di mana digunakan untuk menentukan tren dari suatu deret waktu. Digunakan untuk data yang perubahannya tidak cepat dan tidak mempunyai karakteristik musiman atau seasonal. Model ini mengestimasi permintaan periode berikutnya sebagai rata-rata dari permintaan aktual dari N periode terakhir. Jadi rumus dari moving average yaitu MAN sama dengan sigma N I kurang 1 DI per N. Keterangannya MA sama dengan moving average N jumlah periode DI permintaan periode ke-1. Jadi tabel dari model moving average seperti ini. Kita tinggal tentukan 3 month dan 5 month. Jadi untuk menentukan 3 month yaitu dari angka terakhir 145,875 itu dapat dari mana? Yaitu dapat dari 140,625 tambah 155 tambah 145 bagi 3 yaitu hasilnya 146,875. Nah, untuk mengetahui nilai dari baris yang berikutnya yaitu kita tinggal masukkan rumus yang tadi saya jelaskan sampai di angka 149. Jadi itu untuk menentukan 3 month. Yang berikutnya cara untuk menentukan 5 month-nya dari angka 154,125. Itu rumusnya. Jadi untuk menentukan nilai dari 5 month yaitu kita tinggal masukkan rumus MAN sama dengan sigma N I kurang 1 DI per N. Jadi dari angka 154,125 caranya yaitu (640,625 tambah 155 tambah 145 tambah 165 tambah 165 bagi 5 hasilnya sama dengan 154,125. Jadi untuk baris yang berikutnya sampai 141,4 kita tinggal masukkan rumus yang tadi saya jelaskan. Nah, grafik dari model moving average-nya modelnya seperti ini. Nah, baris yang pertama yang warna biru itu penjualan. Ini penjualan. Yang warna merah 3 month yang ini, dan yang warna biru adalah 5 month. Yang ketiga regresi linear, di mana merupakan suatu teknik matematis yang menghubungkan variabel independen dengan variabel dependen, di mana merupakan analisis statistika yang memodelkan beberapa variabel menurut bentuk persamaan linear eksplisit adalah persamaan linear yang menempatkan suatu
ubah secara tunggal pada salah satu persamaan, di mana merupakan salah satu model teknik analisis statistik yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara satu variabel respon dengan satu atau lebih variabel penjelas. Jadi ini dia punya tabelnya, bulan 2015 penjualan XY, X kuadrat, Y kuadrat, Y kurang Y kuadrat. Dari cara untuk menentukan XY yaitu 100 kali 150, jadi hasilnya 150. 2 kali 145, hasilnya 290. Begitupun dengan baris yang ke berikutnya. Jadi sekarang kita menentukan nilai dari X2, X pangkat 2 atau X kuadrat. Jadi X kuadrat kita ambil dari 1 kali 1 sama dengan 1, 2 kali 2 sama dengan 4, begitupun dengan baris yang berikutnya. Itu cara menentukan nilai X kuadrat. Nah sekarang cara untuk menentukan nilai Y kuadrat atau yang pangkat 2 yaitu 150 kali 150 sama dengan 22.500. Selanjutnya 145 kali 145 hasilnya 2125. Nah begitupun dengan baris yang ke berikutnya ya. Jadi kita masuk di Y kurang Y kuadrat. Jadi cara untuk menentukan nilai dari Y kurang Y kuadrat sama dengan 150 kurang 22.500, hasilnya min 22.350. Nah 145 kurang 2125 sama dengan min 2880. Jadi begitupun dengan baris yang ke selanjutnya. Jadi kita masuk yang kedua, cara mencari bilangan acak dengan metode Monte Carlo. Bilangan acak adalah bilangan sembarang yang tidak sembarangan. Kriteria yang harus dipenuhi yaitu bilangan acak harus mempunyai distri serba sama uniform. Beberapa bilangan acak yang ambil harus mempunyai peluang terambil sama besar. Bilangan acak ini disimbolkan dengan U dan nilainya dari 0 sampai 1, maka dinyatakan adalah U0,1. Yang pertama, metode Monte Carlo. Untuk simulasi Monte Carlo, peramalan penjualan 5 hari ke depan. Jadi, langkah pertama, jika menentukan nilai bilangan acak dari jumlah permintaan, kemudian kita menentukan nilai frekuensi atau F dari nilai acak yang ada. Menentukan nilai frekuensi F dengan cara menghitung jumlah permintaan pada tabel. Jadi ini nilai frekuensinya ya. Jadi langkah kedua, untuk menentukan nilai probability, kita membagi nilai frekuensi atau F dengan jumlah nilai frekuensi F, Fi per F. Jadi nilai probability-nya yang ini ya 0,18, 0,16, 0,16, 0,2, 0,14, 0,16. Terus langkah ketiga, untuk menentukan nilai kumulatif, di mana nilai probability yang pertama dijumlahkan dengan probability yang kedua untuk mendapatkan nilai kumulatif yang kedua.
0,18 tambah 0,16 sama dengan 0,34. Kemudian 0,34 tambah 0,16 sama dengan 0,50. Selanjutnya 0,50 tambah 0,20 sama dengan 0,70 yang ini. Selanjutnya 0,70 tambah 0,14 sama dengan 0,84. Jadi 0,84 tambah 0,16 sama dengan 1,00. Seterusnya hingga mencapai nilai 1 atau mendekati 1. Nilai yang keempat, maksudnya langkah keempat, untuk menentukan nilai interval random number, di mana nilai kumulatif yang pertama diintervalkan dari 0 atau 1 hingga mencapai 100, misalnya 0 sampai 18, 19 sampai 34, 35 sampai 50, dan yang seterusnya sampai 85 sampai 100. Itu cara untuk menentukan metode Monte Carlo. Nah, untuk menghitung peramalan 5 hari ke depan, yang kita lakukan adalah menentukan nilai random, di mana nilai random tersebut kita menggunakan rumus Excel run between 1/1000, di mana run between ini akan sering berubah ketika kita di copy paste, maka bilangan acak ini sering berubah. Jadi bilangan random nilai dengan permintaan simulasi nilainya tidak tetap karena rumus di Excel run between 1/1000. Yang pertama, menentukan bilangan acak dengan menggunakan metode multiplikatif. Nah, cara untuk menentukan rumus dari model multiplikatif yaitu rumusnya ZI sama dengan A ZI kurang 1 mod M, dengan A konstanta penggali, M konstanta modulus, Z0 sama dengan bilangan awal, UI bilangan acak ke 1 dan UI 0,1 sama dengan ZI per M. Jadi ini nilainya kita tinggal tarik ke bawah, nilai akan sama dari M 128 dan A 19, ZI tambah 1 31, dan ini nilainya tidak tetap, dia berubah-ubah. Di Z, maksudnya di UI nilainya juga tidak tetap karena kita masukkan rumus yang tadi, ZI sama dengan A ZI kurang 1 mod M. Jadi itu cara untuk menentukan model multiplikatif. Metode untuk mendapatkan bilangan acak, metode kongruen, campuran rumus ZI sama dengan A ZI kurang 1 tambah C mod M, dengan A konstanta panggilan A MC sama dengan konstanta pergeseran CMM, konstanta modulus 0Z sama dengan bilangan awal atau bilangan bulat lebih dari 0 ZMUI. Jadi yang kedua, menentukan bilangan acak dengan software Excel. Sintaks fungsi run between memiliki argumen. Yang pertama, bottom diperlukan run between akan mengembalikan bilangan bulat kecil. Yang kedua, top diperlukan run between akan mengembalikan bilangan bulat terbesar. Yang ketiga, misalnya run between 1/1000, angka acak antara 1 dan 1000 bervariasi. Misalnya run between min 1,1, angka acak antara min 1 dan 1.
Saat dihitung, ulang dengan memasukkan rumus atau data dalam sel berbeda atau dengan menghitung ulang secara manual. Tekan F9, sebuah angka acak baru dibuat untuk setiap rumus yang menggunakan fungsi run between. Jadi itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.